Saya akan membacakan sebuah tulisan dari Syekh Abdul Qadir Jailani dari buku Pencerahan Sufi Fathur Rabbani. Judulnya Amarah yang Terpuji dan Tercela. Naskah ini adalah ceramah Syekh Abdul Qadir Jailani pada pengajian sore 18 Jumadil Akhir 545 Hijriah di madrasahnya. Kemarahan, jika memang didedikasikan demi Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah sesuatu yang terpuji. Dan jika demi orang lain, maka ia tercela. Orang mukmin akan mengamuk karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dirinya. Demi kemenangan agamanya, dan bukan demi kemenangan dirinya sendiri. Ia berang ketika terjadi pelanggaran atas satu batas dari sekian batasan-batasan Allah, sebagaimana marahnya macan ketika para pemburu mengambil mangsanya. Dan tentu saja Allah pun ikut murka karena kemurkaannya dan ridho menerima karena keridoannya. Jangan memperlihatkan kemarahan kepada Allah, padahal itu adalah kemarahan dirimu sendiri. Niscaya engkau menjadi munafik dan yang sejenisnya. Sebab apa yang menjadi milik Allah bersifat sempurna, kekal dan bertambah. Sementara selainnya berubah dan aus. Jika kau lakukan suatu perbuatan, maka hilangkan hawa nafsu dan setanmu darinya. Dan jangan melakukannya kecuali hanya karena Allah Azza wa Jalla dan sebatas melaksanakan perintahnya. Jangan melakukan apapun kecuali dengan dasar perintah yang pasti dari Allah, baik melalui syara maupun ilham dari Allah Azza wa Jalla yang masuk ke dalam hatimu dengan tetap mengacu pada syara. Berjuhudlah menjauhi diri manusia dan dunia, niscaya dia akan melegakanmu dari kesesakan makhluk. Senangilah keintiman dengan Allah Azza wa Jalla dan kenyamanan berdekatan dengannya. Tidak ada keintiman kecuali keintiman dengannya, dan tidak ada kenyamanan pula kecuali saat bersamanya, setelah suci dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan wujud atau tabiat. Senantiasalah bersama kaum soleh, niscaya kau akan tersokong oleh sokongan mereka, melihat dengan penglihatan mereka, dan dia juga akan membangga-banggakanmu sebagaimana dia membangga-banggakan mereka. Kau dibangga-banggakan Sang Maharaja Allah di antara sekian penguasa. Bersihkanlah hatimu dari siapa saja selainnya, sebab dengan hati yang bersih, kau bisa melihat apa saja selainnya, atau secara globalnya, kau akan melihatnya. Lalu dengan izinnya, akan kau lihat pula perbuatan-perbuatannya terhadap makhluk. Sebagaimana tidak diperbolehkan menghadap raja-raja dengan penampilan kotor, maka jangan menghadap Sang Maharaja, yaitu Al-Haq Azza wa Jalla, dengan membawa kotoran batinmu. Kau laksana air yang penuh dengan sampah kuning. Lalu, apa yang bisa dia karyakan padamu? Tumpahkanlah isi di dalamnya dan bersihkan. Baru setelah itu kau boleh masuk menghadap para raja. Di hatimu ada maksiat, ketakutan pada makhluk, pengharapan pada mereka, dan kecintaan pada dunia seisinya. Semua itu adalah najis atau kotoran hati. Jangan bicara hingga nafsumu mati. Lalu kau usung ia ke dalam keranda kejujuranmu. Baru ketika itulah dia tidak akan menghiraukan lagi resepsi penerimaanmu atas manusia. Adapun selama kau masih memiliki wujud mereka dan masih memandang mereka atau sebagai penyebab manfaat dan mudarat, maka jangan ulurkan tanganmu menerima mereka. Jangan pula bicara hingga kau alami kekaguman akan kedekatanmu dengan Allah, sebab kau justru akan sibuk dengan mereka, yang terlena dengan ciuman mereka di tanganmu, serta disibukkan pula dengan pemberian dan ketidakmemberian mereka, juga pujian dan celah mereka. Jika taubat sudah benar, maka iman pun menjadi benar dan bertambah. Menurut kalangan ahlu sunnah, iman bisa bertambah dan berkurang.
bertambah oleh ketaatan dan berkurang oleh kemaksiatan. Ini baru dalam konteks kaum awam. Adapun bagi kaum khos, iman mereka akan bertambah dengan penafian manusia dari dalam hati mereka dan akan berkurang dengan masuknya mereka ke dalamnya. Dengan kata lain, iman kaum khos bertambah dengan ketenangan mereka bersama Allah dan berkurang dengan ketenangan mereka bersama selainnya. Hanya pada Tuhan mereka berserah diri, hanya dengannya mereka bertakwa, hanya padanya mereka bersandar, hanya dengannya mereka takut, dan hanya kepadanya mereka menggantungkan harapan. Mereka mengesahkan dan menyandarkan diri hanya padanya, serta tidak menyekutukannya. Atas hal demikian ini, mereka pun sering difitnah oleh orang-orang jahil bahwa tauhid mereka hanyalah di dalam hati, sementara perputaran mereka dengan makhluk ada di dalam lahir mereka. Mereka inilah yang dinyatakan dalam firman. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat 25. Kau harus bersikap diam dan tabah menghadapi keusilan orang jahil dan letupan-letupan hawa nafsu serta tabiat mereka. Jika mereka melakukan kemaksiatan pada Al-Haq Azza wa Jalla, maka jangan diam, sebab diam dalam hal ini haram. Bicara dalam hal ini menjadi ibadah dan meninggalkannya disebut maksiat. Jika kau mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan lamban melaksanakannya, sebab ia adalah gerbang kebajikan yang dibuka di depanmu kamu. Maka cepat-cepatlah kau masuk ke dalamnya. Nabi Isa alaihissalam makan rumput-rumput padang pasir dan minum air selokan, serta bermukim di gua-gua dan reruntuhan rumah. Jika tidur, dia berbantalkan sebuah batu cadas atau lengannya. Seorang mukmin seharusnya berbuat demikian, serta berobsesi menemui Tuhannya dengan menuruti jejak Nabi Isa alaihissalam. Jika memang dia memiliki bagian rezeki duniawi, dia tetap tidak akan berubah. Bagian itu sendirilah yang datang padanya tanpa dicari-cari. Lalu dia hanya akan memakai sekadarnya untuk lahirnya dan menyempurnakannya dengan diri dan hatinya bersama Allah Azza wa Jalla di atas kekekalan mereka. Memang, ketika kejuhudan sudah menancap kuat di dalam hati, maka dia tidak akan berubah oleh datangnya duniawi dan pengambilan bagian-bagian rezekinya. Jikalau seorang mukmin masih mencintai dunia dan penghuninya, juga kesenangan dan kelezatannya, maka dia juga tidak kuasa bersabar sedetik pun untuk berpisah darinya, serta sibuk mengurusinya siang dan malam, sampai-sampai dia tidak beribadah dan berzikir mengingat Allah, serta menaatinya. Maka Allah akan memperlihatkan celah-celah keburukan dirinya, hingga dia kemudian bertaubat dan menyesali segala pelanggaran yang dilakukannya pada hari-harinya yang kosong. Allah juga akan memperlihatkan padanya celah-celah keburukan dunia melalui Alkitab dan Sunnah, serta para syekh, hingga kemudian kejuhudan datang padanya. Setiap kali terlihat satu celah, muncul celah-celah lain dalam pandangannya. Dia pun tersadar bahwa dunia memang fana. Usianya hanya tinggal beberapa saat lagi, kenikmatannya semu dan keindahannya juga memudar. Kelakuannya kurang ajar dan tangannya haus darah. Bicaranya racun. Dia termasuk penggemar makan dan minum, serta tidak memiliki rujukan, asal ataupun masa. Dan berdiri di sana bagaikan mendirikan bangunan di atas air. Karena itu, dia si mumin tidak mengambil dunia sebagai rumah hatinya. Akan tetapi, dia kemudian naik setingkat dan menguatkan pijakannya. Maka dia pun lalu mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia juga tidak mengambil akhirat sebagai rumah hatinya, tetapi menjadikannya kedekatannya dengan Al-Maula junjungannya sebagai habitatnya di dunia dan akhirat. Di sanalah dia membangun rumah untuk nurani dan hatinya. Maka ketika itulah tidak mudorot baginya membangun dunia, meski 1000 rumah sekalipun, sebab dia membangun untuk selain Allah, bukan untuk Allah. Dalam hal ini, dia sekadar menjalankan perintah Allah dan menuruti qada dan qadarnya. Dia membangun dunia demi melayani manusia dan memberikan kenyamanan bagi mereka, memberikan penerangan dalam kegelapan
dan memberikan masakan serta roti tanpa dia memakannya sebiji sawi pun. Ia mengonsumsi makanan khusus yang tidak disantap bersama selain Allah. Ia hanya berbuka menyantap makanannya sendiri dan berpuasa menahan lapar pada makanan orang lain. Seorang ahli zuhud berpuasa dari makan dan minum, sementara orang arif berpuasa dari yang tidak dikenalnya, meski selapar apapun. Dia juga tidak makan tanpa suapan dokternya. Deritanya adalah kejauhan, dan obat penyembuhnya adalah kedekatan bersama Allah. Puasa ahli zuhud hanya di siang hari, sementara puasa kaum arif siang dan malam. Dia tidak berbuka membatalkan puasanya agar dia tetap bersama Tuhannya. Kaum arif berpuasa dahar sepanjang masa dan terus-menerus demam. Dia berpuasa dahar di hatinya dan demam di nuraninya. Adapun kesembuhannya hanyalah bertemu dengan Tuhannya dan berdekatan dengannya. Wahai pemuda, jika kau inginkan kebahagiaan, maka keluarkanlah makhluk dari dalam hatimu. Jangan takut pada mereka dan jangan mengharap pada mereka. Jangan pula merasa intim dan tenang bersama mereka. Larilah dari semuanya dan muntahkanlah mereka, seolah mereka adalah bangkai-bangkai kering. Jika hal ini telah kau lakukan dengan baik, maka kau akan memperoleh ketenangan saat berzikir, menyebut Allah Azza wa Jalla, serta merasa kacau saat menyebut selainnya.